Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasulullah sabda, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Profesor Dr. Haji Tabrani Rab yang dimuliakan Allah SWT, Ketua Yayasan Abdul Rab, Ketua Yayasan Universitas Tabrani Rab, Ketua Masjid Imam Besar Masjid Tabrani, para ulama, tuan-tuan guru, para aktivis pembela agama, para pemuda, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum penjajah datang ke Indonesia, penjajah Eropa, Belanda, Cornelis de Houtman merapat ke pelabuhan Banten itu pada tahun 1594 atau 1595. Terus mulai dikirim orang-orang Portugis juga, orang Inggris juga datang kemari mencoba mencari rempah-rempah, dan kalau memungkinkan mereka akan menjadah negeri ini dengan mengambil kekayaan alamnya dan menyebarkan kristenisasi, gospel, mengambil gold, memberikan gospel, agama Kristen, dan menjajah, mencapai glory, kemenangan. 3G yang mereka ingin lakukan ke seluruh dunia. Ketika itu Indonesia terdiri dari 200 kurang lebih kesultanan Islam. Ada 200-an kesultanan Islam. Indonesia mengenal Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi bukan abad ke-13 atau 12 yang dituliskan oleh orang-orang penjajah Belanda. Sebab sahabat Nabi ada yang sudah sampai ke Indonesia. Di Aceh ada kerajaan Pasai. Bayangkan di zaman sahabat Nabi sudah ada kerajaan, artinya sudah banyak. Kalau desa saja sudah banyak, apalagi satu kerajaan sudah banyak. Di Baros ada kuburan sahabat Syekh Mahmud. Nisabnya dulu tertulis 48 Hijriah. 48 Hijriah. Itu artinya di zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sudah berkubur di Baros. Negeri Indonesia dikenal oleh orang-orang Timur Tengah sejak ribuan tahun. Bahkan Fir'aun, raja-raja Mesir itu mengambil kapur Baros itu dari Indonesia untuk alat untuk memumi raja-rajanya, dimumi. Salah satu yang penting yang dipakai adalah kapur Baros. Diambil dari Baros, Samsur. Baros itu Sumatera Utara, ya, Tapanuli Tengah.
Bahkan menurut beberapa ahli linguistik, satu-satunya bahasa Melayu yang ada dalam Al-Quran itu kafur. Bukan bahasa Arab, itu bahasa Melayu. Di dalam surah Ad-Dahri, kafur. Itu kemungkinan besar satu-satunya bahasa Melayu yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita beruntung juga jadi orang Melayu, ada bahasa kita di situ. Walaupun satu. Kerajaan Islam di Indonesia bukan kerajaan yang bodoh-bodoh. Bukan kerajaan bodoh-bodoh. Tapi kerajaan yang berilmu. Kita lihat Aceh. Kesultanan Aceh mempunyai satu orang mufti. Mufti itu yang berkuasa untuk urusan hukum, yang memberi fatwa. Jadi setiap kerajaan Islam punya mufti. Sultan tidak boleh berbuat kalau melanggar keputusan fatwa muftinya. Itu ciri-ciri kerajaan Islam. Kalau zaman sahabat, mufti itu dijabat oleh khalifah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu khalifah merangkap mufti. Sampai Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan masih merangkap mufti. Tapi ke bawahnya raja-raja sudah tidak ahli agama, dia pakai mufti. Karena dia tidak ahli agama. Di Aceh, mufti Aceh yang terkenal adalah Syekh Abdul Rauf Al-Fansur. Beliau menulis Al-Quran 30 juz dengan tangannya yang mulia. Kaligrafinya indah dan masih disimpan di Aceh sampai sekarang. Dulu kan tidak ada percetakan Al-Quran, mana ada. Nggak ada, mau di mana dicetak, ditulis tangan. Yang menulis siapa? Mufti Aceh sendiri, Syekh Abdul Rauf Al-Fansur. Berarti kan beliau hafal Quran 30 juz. Sampai sekarang Qurannya masih disimpan di museum kerajaan Aceh. Sudah lebih 480 tahun. Dan beliau mengarang satu tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu. Tetapi tulisannya tulisan Arab. Ini satu keajaiban juga. Allah beri ilham kepada ulama-ulama Nusantara, Al-Jawi, bahasa Arabnya Al-Jawi, bisa menulis kitab, hurufnya huruf Arab, tapi bahasanya bahasa Melayu. Hurufnya huruf Arab, orang Arab nggak bisa baca. Kambing dan kumbang makan kembang. Macam mana orang Arab membaca itu? Tak bisa membacanya. Hurufnya huruf Arab, tapi bahasanya bahasa Melayu. Sehingga kitab itu dicetak di Mesir. Kitab tafsir itu dicetak di Mesir, tapi orang Mesir tak bisa baca. Nah, itu ajaibnya itu. Yang bisa baca hanya kita orang Melayu, orang Nusantara, Al-Jawi. Kitab itu masih ada sampai sekarang dan saya punya satu kopi. Namanya Tafsir Melayu Baidawi, Tafsir Baidawi Melayu. Besar. Sudah lebih 400 tahun. Masih ada sampai sekarang dan saya sempat mengajarkan kitab itu di Medan dulu di sekolah-sekolah menengah atas SMA Negeri 1, SMA Negeri 4. Saya mengajar, kalau tafsir saya pakai yang Melayu supaya anak-anak semua juga bisa baca. Mufti Aceh berikutnya Syekh Hasanji Ali Hasanji Ar-Raniri. Dari namanya berarti dia bukan orang Indonesia, dia orang Keling. Orang Keling dari desa Ranir, Gujarat. Orang Keling, orang Melayu menyebutnya Keling. Orang Gujarat, kalau di Malaysia orang Keling. Masjidnya pun Masjid Keling. Tanjungnya pun Tanjung Keling namanya. Beliau mengajar menjadi mufti di Aceh 18 tahun. Dan beliau bisa menulis kitab dalam bahasa Melayu. Kitab fikihnya bernama Siratal Mustaqim. Sudah 380 tahun. Saya masih punya juga. Dan saya ajarkan juga itu kitab dulu waktu di Medan. Dan di situ dengan tegas beliau mengatakan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala.
pada bab sholat berjemaah beliau menuliskan, haram hukumnya sholat berjemaah dengan imam orang yang berakidah wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu orang yang menganggap Tuhan dengan manusia bisa bersatu, seperti Al-Halaj di Baghdad. Di Jawa namanya Syekh Siti Jenar. Kalau di Aceh namanya, ditulis namanya Syamsuddin Sumatrani dan Hamzah Fansuri. Haram hukumnya berjemaah dengan imam Syamsuddin Sumatrani dan Hamzah Fansuri. Ditulis jelas-jelas. Sampai sekarang masih bisa dibaca. Sudah 380 tahun. Hamzah Fansuri wafat, mati. Satu muridnya dibunuh, Ali namanya, dibunuh, dihukum mati. Satu orang lagi, Samsudin Sumatrani, minta izin dengan Sultan Aceh untuk berperang melawan Portugis tahun 1511 di Malaka. Dan Samsudin Sumatrani wafat di Malaka. Kuburannya disebut kuburan Syekh Panjang. Sekarang di Malaka itu ditulis Syekh Panjang bernama Syamsuddin Sumatrani, ulama Aceh yang wafat mati syahid membela agama melawan pemerintahan penjajah Portugis di Malaka. Jadi dia memang pahamnya sesat, tapi kemudian daripada saya dihukum mati, izinkan saya tobat dan berperang melawan Portugis. Dan kuburannya sekarang masih dijaga oleh pemerintah Malaysia. Ya, Datuk Rustam memugar kuburan itu. Ditulis di kitab itu. Kemudian ulama Nusantara di Palembang, lahir seorang ulama besar mazhab Syafi'i namanya Abu Somad Falimbani. Jadi namanya udah jelas Palembang, Falimbani. Beliau menulis kitab fikih dan tasawuf yang diringkaskan dari kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid, yang sekarang diterbitkan 2 jilid. Saya juga punya kitabnya, sudah 200-an tahun lebih. Beliau setelah menulis kitab itu, beliau baca mukaddimahnya. Buku ini ditulis ikhlas karena Allah. Berhenti dia membaca. Kalau ikhlas, kalau tidak, dibuangnya keluar dari rumahnya, masuk ke dalam sungai Musi, kecampakkan dibuang sungai. Kalau ikhlas, kalau tidak, buang. Beberapa bulan kemudian nelayan dari laut datang, bawa 2 buah kitab. Tidak rusak tintanya pun tidak angkat. Tuan guru, saya dapat kitab tapi saya tak bisa baca. Di mana kau dapat? Di laut, jaring ikan, kejaring ini kitab. Tolong baca tuan guru, dia baca. Dituliskan kitab ini ikhlas karena Allah. Benar ikhlas. Sudah dibuang ke laut pun tak rusak. Maka dicetaklah di Mesir kitab itu. Sampai sekarang masih ada. Beliau mati syahid melawan penjajah Siam, penjajah Thailand di Patani. Sampai sekarang kuburnya masih ada di negeri Patani. Beliau juga menulis dalam huruf Melayu huruf Arab berbahasa Melayu, dan beliau banyak mengarang buku Hidayatus Salikin, ya, Urwatul Wuthqa, dan yang paling besar adalah kitab Sayrus Salikin. Jadi mufti-mufti itu ada sejak sebelum penjajah datang sini. Sumatera Timur saja ada 10 kerajaan Melayu. Langkat Tamiang, Kerajaan Langkat Tamiang di Aceh Timur, Kerajaan Langkat di Tanjung Pura, Kerajaan Deli di Medan, Kerajaan Serdang di Perbaungan, Kerajaan Tebing Tinggi di Tebing Tinggi, Kerajaan Batubara di Batubara, kemudian Kerajaan Tanjung Balai Asahan, Kerajaan Sultan Asahan di Tanjung Balai Asahan, kemudian Kerajaan Bilah di Bilah, Kerajaan Merbau di Merbau Rantau Prapat, kemudian Kerajaan Kota Pinang di Kota Pinang. Nah, ini di 11 kerajaan sampai di Langkapayung. Semuanya kerajaan Melayu. Kita bukan orang bodoh. Belanda datang kita sudah bisa menulis, kita sudah bisa membaca, kita sudah punya agama Islam, kita sudah punya mufti, dan kita sudah hidup beradab, berpakaian dan sebagainya. Bukan orang primitif yang telanjang bulat kita. Tidak. Sampai ke daerah Sumatera Barat ada kerajaan Pagaruyung, di Jambi kerajaan Melayu, terus sampai ke Jawa, sampai ke Papua
Papua ada kerajaan Islam namanya Kerajaan Raja Ampat. Kerajaan Raja Ampat. 200 kerajaan Islam. Datang penjajah, dihancurkannya ini semua. Diadu dombanya kita satu dengan lainnya. Di Jawa, Sultan Hamengkubuwono pidato pada Kongres Umat Islam yang ke-6 di Yogyakarta. Di situ dikatakan, Kerajaan Jawa, Jogja, Sultan Hamengkubuwono pertama itu dilantik oleh Sultan Syarif Mekah, Khalifah Islam dunia zaman itu. Diberi 2 bendera, bendera hitam dari guntingan kelambu Ka'bah bertuliskan La ilaha illallah. Kemudian bendera satu lagi berwarna hijau bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Itu diberikan kepada Sultan Jogja dan digelar Khalifah fil Ardi. Khalifah fil Ardi yang bahasa Jawanya Hamengkubuwono. Khalifah ing tanah Jawi. Jadi itu bukan tanggung-tanggung, itu khalifah, bukan sembarang-sembarangan aja. Bukan kerajaan Hindu atau kerajaan kelenik-kelenik. Tidak, kerajaan Islam. Dilantik oleh khalifah Islam waktu itu. Nah, ini perlu saya beritahu. Karena hari ini dianggap Indonesia ini adalah negara nasional yang tidak ada urusannya dengan Islam. Ini penipuan sejarah yang luar biasa ini. Dan semua pahlawan-pahlawan nasional Indonesia itu Islam. Pahlawan perang-perang itu hampir 100% Islam. Untung Suropati, yang pertama Trunojoyo. Trunojoyo orang Madura, dia punya penasehat Kiai. Untung Suropati, dia punya penasehat Kiai Embun. Pangeran Diponegoro, dia punya penasehat Kiai Mojo. Hah? Semua itu bukan sembarang-sembarang orang. Orang-orang alim. Pangeran Diponegoro menamatkan kitab Tuhfah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani. Kitab Tuhfah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Tamat beliau. Bukan orang bodoh Pangeran Diponegoro. Baca kitab, ngerti nahwu sorof. Begitu juga Tuan Imam Bonjol dengan 7 harimau. Taisir Fadri Fadriyah, 7 harimau 68, harimau 8. Satu diantaranya orang Riau, Tuan Kutamusai. Itu di Belanda ditulis Taisir Fadri van Rokan. Harimau putih dari Rokan. 27 tahun melawan Belanda, tidak pernah kalah. Maksudnya tidak terbunuh. Dan dia mengungsi ke Seremban Malaysia Negeri Sembilan, mengajar di sana, mendirikan masjid, kuburannya masih dijaga di Seremban Malaysia. Dan kami ketika tahun 1988 dengan Pak Yudi Saprin Yahya membuat seminar sejarah kepahlawanan bangsa Indonesia di Riau. Karena waktu itu di Riau orang Melayu nggak punya pahlawan, dianggap kita ini seolah-olah pemberontak, sehingga jabatan-jabatan negara nggak pernah diberikan kepada anak Melayu. Padahal Riau tidak pernah memberontak seumur hidup. Tidak pernah kita memberontak melawan negara Republik Indonesia ini. Melawan Belanda betul kita melawan. Negeri Indonesia kita tidak pernah berontak melawan itu. Maka kita buat di Medan waktu itu tahun 1988 tanggal 30 dan 31 Maret 1988. Saya sekretaris umumnya, Pak Haji Yuni Saprin Yahya, Kepala Kejaksaan Negeri Medan Pekanbaru dulu, beliau sebagai ketuanya. Kita bekerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara karena di sana ada jurusan sastra. Kita undanglah ahli-ahli agama, ahli-ahli sejarah seluruh ASEAN. Maka kemudian tembuslah Tuan Kutamusai menjadi pahlawan nasional Indonesia. Kemudian Sultan Syarif Qasim pun tembus menjadi pahlawan nasional Indonesia dengan seminar itu. 14 juta gulden uang yang dibawa Sultan Syarif Qasim langsung diserahkan kepada Bung Karno di Istana Negara, dan fotonya itu saya yang mengambil dari Bupati Aceh Besar almarhum Zaini Bakri. Kemudian diberikan buku-buku dari Tengku Ali Hashmi, Gubernur Aceh tahun 63, 64, 65, dan beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia waktu itu. Buku-buku tentang perjuangan Tuan Kutamusai, Sultan Syarif Qasim. Kemudian fotonya itu saya ambil di rumah almarhum Zaini Bakri 32 tahun menjadi Bupati Aceh Besar. Foto itu di tangga Istana Negara. Bung Karno, Ibu Fatmawati, di sebelahnya
Sultan Syarif Kasim, di sebelahnya Tengku Saripah, istri Tengku Syarif Kasim, di sebelahnya istri Tuanku Mahmud, Raja Aceh, di sebelahnya Tuanku Mahmud, Sultan Aceh, di sebelahnya lagi Overstay, Letnan Kolonel Tengku Ali Hashmi, yang kemudian jadi gubernur, kemudian jadi ketua Majelis Ulama Indonesia Aceh. Beliau memberikan buku-buku kepada saya, kepada kakak saya juga, berdua kami ke sana. Paling kanan itu adalah Zaini Bakri, wali kota 32 tahun Aceh Besar. Berapa duit yang dibawa? 14 juta gulden. Tandanya Sultan Syarif Kasim itu bergabung dengan Republik Indonesia, bukan pemberontak kita. Tahun 1946 Sultan Syarif Kasim menggerek bendera di depan Istana Siak. Sama dengan Tengku Amir Hamzah, paman saya di Medan dari bapak saya. Beliau menggerek bendera di depan istananya. Beliau adalah Pangeran Langkat Hulu, menantu Sultan Langkat yang dikawinkan kepada anak Sultan Langkat. Tapi apa yang terjadi? Tahun 46 bulan Maret, seluruh sultan-sultan itu dibunuh dengan satu pasukan yang bernama Harimau Liar. Dibunuh semua habis. Buyut saya Sultan Tamiang hilang, tidak dapat jenazahnya sampai sekarang. Tengku Amir Hamzah, pahlawan nasional, ahli puisi Punjaga Baru, beliau disembelih, dibuang, tapi kemudian dapat mayatnya dikuburkan di depan halaman Masjid Tanjung Pura Aziziyah. Tapi sultan-sultan yang lain tidak dapat jenazahnya, dibunuh. Tahun 66 baru ketahuan, tahun 65, bahwa pembunuh sultan-sultan itu yang namanya Harimau Liar adalah kelompok PKI, yang tahun 65 dia disembelih pula sama rakyat karena dia memberontak melawan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bicara tentang Indonesia tidak bisa dilepaskan dari 200 jasa kerajaan Islam yang menyerahkan kekuasaan kepada Bung Karno. Diam aja katanya biar nggak goyang-goyang. Ketika tahun 46 itu terjadi revolusi sosial, pembunuhan terhadap sultan-sultan, yang selamat itu cuma Sultan Jogja dengan Sultan Solo. Sultan Aceh karena dijaga oleh tentara-tentara Aceh, Tengku Ali Hashmi. Dan Tuanku Syarif Kasim, Sultan Syarif Kasim selamat karena mengungsi ke Medan dan dibawa ke Aceh, dilindungi oleh Sultan Aceh Tengku Mahmud. Kalau nggak mati juga. Jadi penghancuran keislaman di Indonesia itu sudah mulai sejak 1946 dengan membunuh sultan-sultan Islam dan mufti-mufti kerajaan Islam di Indonesia. Kita sudah mulai kumpuli lagi itu, walaupun sekarang dilarang, katanya membuka luka lama. Apa pula membuka luka lama? Kita mau tunjukkan bahwa kita ini orang Islam setia sama negeri ini. Kalau 200 sultan itu memberontak, gak akan berdiri Republik Indonesia. Apalagi 200 sultan Islam itu membawa tentara sekutu masuk sini, tentara Inggris, gak akan berdiri negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Bapak yang mulia, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan ulama-ulama Jawa membuat seminar, kemudian berdirilah Majelis Syuro Indonesia. Majelis Syuro Indonesia itu partai politik Islam yang pertama dan satu-satunya setelah merdeka 3 minggu. Merdeka 14 Agustus, 7 September tahun 1945, mereka membuat satu partai politik pertama Islam, Majelis Syuro Indonesia, disingkat Masyumi. Pendirinya Yai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dengan harapan nanti ketika Indonesia ini sudah mapan, dibuat pemilihan umum, Islam punya partai satu yang besar, yaitu Masyumi. Sayangnya
Ketika pemilu terjadi tahun 1955, pemilu pertama zaman Bung Karno memilih DPR RI, namanya konstituante. Waktu itu Idham Khalid naik haji, Bung Karno naik haji juga, PKI naik haji, Subandrio segala macam naik haji. Entah apalah lobby Bung Karno, tiba-tiba pulang dari sana, NU buat partai NU. Sehingga dua partai Islam yang besar, Partai Masyumi dan Partai NU. Sayang, nggak jadi satu partai. Hasil pemilu 55, PNI partainya Bung Karno, Partai Nasionalis Indonesia, dengan Masyumi sama-sama dapat 57 kursi. NU dapat 38 atau 30. PKI 2 kursi di bawah NU. Jadi 4 partai pemilu yang menang tahun 55, PNI dengan Masyumi sama banyak kursinya. Kemudian NU dengan PKI 4 partai besar. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bersidang tidak pernah menghasilkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Karena nggak pernah jumpa suara bulat. Ketika PNI mengusulkan, Masyumi menolak, nggak dapat suara bulat. Masyumi mengusulkan undang-undang dasar negara Islam Indonesia. Saya sudah punya, mertua saya punya, jadi saya baca. Undang-undang dasar negara Islam Indonesia yang dibuat oleh Masyumi, Muhammad Nasir ketuanya waktu itu. Bagus sekali, rapi. Begitu diajukan dalam sidang pleno, PNI menolak, PKI menolak, nggak jadi dulu. Lobby, PNI dengan Masyumi mau, NU dengan PKI koalisi menolak, nggak jadi juga. Sehingga waktu itu ditulislah di koran-koran, NU Islam semangka, luarnya hijau, dalamnya merah. Jadi pecah belahnya Islam di Indonesia itu sudah mulai sejak awal-awal merdeka. Zaman Orde Lama Bung Karno sudah terjadi itu. Akhirnya Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, dibubarkan konstituante itu dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1940 dengan Piagam Jakarta sebagai pembukaannya, dan itu tidak dilaksanakan sampai sekarang. Karena Piagam Jakarta itu Pancasilanya bunyinya 1, ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu hilang. Sejak itu Masyumi dengan PNI tidak pernah damai. Tidak pernah damai, dan PNI merasa musuhnya itu ya Masyumi. Kemudian Bung Karno melemparkan gagasan kesatuan nasional Nasakom, nasionalis agama komunis. Nasionalis agama komunis, Nasakom. Di mana-mana agama dengan komunis perang di seluruh dunia. Bung Karno pidato di PBB. Di tempat saya, komunis agama dengan nasionalis bersatu. Konsep Nasakom. Nasionalisnya diwakili oleh PNI, partainya Bung Karno. Agamanya diwakili oleh NU, dan komunisnya diwakili oleh PKI. Masyumi menolak. Tidak mau. Bagaimana orang Islam gabung dengan PKI? Mana bisa. Masyumi menolak. Puncaknya Masyumi dibubarkan Bung Karno tahun 1960. Masyumi bubar. Alasannya Masyumi terlibat pemberontakan PRRI, dibubarkan. Sampai sekarang tidak pernah terbukti Masyumi pernah ikut memberontak melawan pemerintah NKRI, tidak pernah. Bahkan Sumatera Barat berjasa menyelamatkan Republik Indonesia. Ketika Bung Karno ditangkap Belanda dengan Muhammad Hatta di Jogja, Bung Karno membuat surat kuasa pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI, dengan presidennya Safrudin Prawira Negara, ibu kotanya Bukit Tinggi. Terima oleh Safrudin jadi presiden darurat Republik Indonesia 6 bulan, dari tanggal 29 Desember sampai Juni, 6 bulan. Setelah 6 bulan terjadi perjanjian damai antara Indonesia Belanda. Bung Karno dilepaskan. Bung Karno bilang, kembalikan mandat saya presiden. Diserahkan oleh Safrudin. Nah, jabatan presiden Safrudin Prawira Negara dengan besar hati, orang Minangkabau dengan besar hati, termasuk kita. Waktu itu provinsi kita provinsi Sumatera Tengah, belum ada Sumatera Barat. Jadi termasuk kita itu menerima pengembalian kedaulatan pemerintah daerah,
pemerintah darurat Republik Indonesia kepada Presiden Soekarno. 6 bulan lamanya Safrudin Prawira Negara jadi Presiden darurat Republik Indonesia, tapi sampai sekarang fotonya tidak pernah dipasang di istana. Kalau jujur kan harus ditulis. Presiden pertama Bung Karno, Presiden darurat Republik Indonesia Safrudin Prawira Negara. Pejabat presiden yang ketiga Pak Harto. Atas diangkatnya Pak Harto oleh MPRS di bawah kepemimpinan ketuanya Jenderal Nasution menjadi pejabat presiden. Pak Harto nggak mau jadi presiden. Saya tidak mau jadi presiden. Diangkat sebagai pejabat presiden melalui TAP MPRS, ditandatangani oleh oleh Jenderal Nasution. Pak Harto jadi pejabat sampai dilaksanakannya pemilu pertama. Tahun 71 diadakan pemilu. Pak Harto diangkat oleh DPR waktu itu, pemenang pemilu 71, menjadi presiden resmi Republik Indonesia. Ini harus diluruskan, dibilang Pak Harto merampas kekuasaan dengan super smart. Bohong. Gak pernah Pak Harto merampas dari super smart. Pak Harto diangkat jadi pejabat presiden oleh keputusan MPRS. Resmi, bukan oleh super smart itu. Pak Harto diberi super smart 11 Maret tahun 66. PKI memberontak 30 September 1965. Dia bunuh jenderal-jenderal. Tapi Bung Karno menolak membubarkan PKI. Padahal Bung Karno sudah membubarkan Masumi tahun 60. Seluruh Indonesia minta Bung Karno bubarkan PKI, tidak mau. 1 Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan Pak Karno, Bung Karno menolak membubarkan komunis. 11 Maret Pak Harto beri surat perintah pada Pak Harto. 12 Maret besoknya jam 7 pagi PKI resmi dibubarkan oleh Pak Harto. Tapi Pak Harto itu bukan presiden, pelaksana super smart. Setelah pidato Bung Karno yang berjudul Nawaksara ditolak oleh MPRS, baru Bung Karno diturunkan, diperbaiki, nggak diterima oleh MPRS. Diturunkanlah Bung Karno dari presiden, diangkatlah Pak Harto menjadi pejabat presiden Republik Indonesia. Ada ditulis. Tahun 71 Pak Harto jadi presiden resmi Republik Indonesia. Kemudian diganti Habibie 2 tahun sekian karena reformasi. Kemudian Gus Dur diturunkan karena difitnah, dikatakan korupsi Bulog Gate, korupsi Brunei Gate yang sampai sekarang tidak pernah dibuktikan. Ketika itu Gus Dur memberhentikan Kapolri Bimantoro, tapi Kapolrinya melawan, tidak mau diberhentikan presiden. Coba bayangin, Kapolri yang diangkat oleh presiden yaitu Khairuddin tidak berlaku sebagai Kapolri. Gila waktu itu memang. Akhirnya ini harusnya makar nih, harus ditangkap nih Bimantoro. Itu asli makar itu, melawan presiden kan. Diberhentikan nggak mau sama presiden. Gus Dur waktu itu presiden resmi. Kemudian ganti Megawati, semua ada fotonya. Sampai sekarang SBY, kemudian Jokowi. Yang tidak ada fotonya itu Safrudin Prawira Negara. Kenapa? Sedangkan pejabat bupati 2 minggu aja ada namanya. Pejabat bupati karena bupatinya dipecat karena menceraikan istrinya pakai SMS. Ada fotonya. Kenapa Presiden Darurat Republik Indonesia 6 bulan gak ada namanya? Kenapa? Nah, ini mulai ada penyembelihan kehebatan Islam. Kemudian dibikinlah IAIN, Institut Agama Islam Negeri, yang mana tamatan pesantren tidak boleh masuk IAIN. Yang boleh kuliah di IAIN tamatan SMA. Apa tahunya tamat SMA? Bahasa Arab nggak bisa, Nahwu Shorof nggak bisa, ya kan? Baca Quran masih belepotan. 4,5 tahun kemudian jadi kepala kantor urusan agama. Saya memandang ini pendangkalan Islam. Tapi kemudian diadakan pendekatan zaman Orde Baru.
Bagaimana bisa tamatan pesantren masuk ke IAIN? Lama itu dibuat peraturannya, dirombak dulu kurikulumnya, 70% umum, 30% agama, dibuatlah madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ya, barulah boleh tamatan pesantren. Kalau pesantrennya mengadopsi Departemen Agama punya kurikulum, baru boleh masuk IAIN. Belakangan tamat pesantren boleh masuk fakultas kedokteran. Belakangan tamatan pesantren boleh masuk akabri. Ini jasa zaman Pak Harto ini. Bung Karno jangan harap. Sebab apa? Sebab zaman itu ijazah pesantren tidak diakui. Dan itu perjuangannya panjang. Majelis Ulama Indonesia pelan-pelan masuk ke Presiden Pak Harto. Kepingin membuat Baitul Mal, bank-bank kecil. Berhasil. Setelah lihat animo masyarakat bagus, Ketua ICMI Habibie, waktu itu Menristek, dengan almarhum Hasan Basri, Ketua Umum MUI, menghadap Pak Harto, minta supaya diizinkan buat bank Islam. Pak Harto bilang, apa bedanya bank Islam dengan bank yang ada sekarang? Oh, yang ada sistem riba. Kalau bank Islam sistemnya murabahah, mudharabah, ijarah, dijelaskan. Wah, Pak Harto bilang bagus itu, bagus. Panggil Menteri Keuangan Adrianus Moy dengan JB Sumarlin, Menteri Ekoin, Menko Ekoin. Bisa nggak? Nggak bisa. Bank Islam bisa berdiri, bisa? Nggak bisa berdiri. Kenapa? Tidak ada undang-undangnya. Ya, kata Pak Harto bilang, bagaimana supaya bisa? Ya, Pak Harto bikin kepres. Dibikin Pak Harto kepres, mendirikan bank Islam. Cuman Pak Harto bilang, tolong namanya jangan bank Islam. Nanti kalau bank Islam berdiri, bank Buddha berdiri, bank Hindu berdiri, bank Katolik berdiri. Namanya Indonesia Lata. Cari nama lain lah, tapi tidak mengurangi substansi. Langsung Ki Haji Hasan Basri bilang ada. Apa itu? Bank muamalat. Karena yang bermuamalat itu hanya orang Islam. Sebab syariat Islam dibagi 4. Bab ibadat, bab muamalat, bab munakahat, dan bab jinayat. Yang bermuamalat pasti orang Islam. Jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gade menggade. Cocok, tanda tangan, bank muamalat. Berdiri. Udah dibuat struktur segala macam, ngadep lagi, Pak. Udah siap, Pak, untuk berdiri. Ya, apa hambatannya? Nggak ada modal. Orang Islam kan miskin. Pak Harto kumpulin duit 1,5 miliar kalau nggak salah, itu modal pertama. Berdiri bank muamalat, ngadep lagi, belum ada kantor, dipinjemi kantor Ataloka Jalan Sudirman, sampai dunia kiamat pinjamnya. Udah berdiri, dibikin pengumuman, nggak ada yang mau kerja di bank muamalat. Masa depan suram, karena nggak ada cabangnya sama sekali. Diumumkan ada satu yang mau dari Medan, Pak Zainul. Pak Zainul itu datang, mendaftar, jadilah dia direktur utama bank muamalat pertama, tapi nggak bisa kerja karena tamatan ekonomi USU. Dicangkokkan ke Malaysia, belajar bank syariah di Malaysia. Terus berdiri, kecil, tidak ada cabang, hanya satu aja di Jalan Sudirman. Tapi ketika krisis moneter tahun 98 terjadi, satu-satunya bank yang selamat, bank muamalat. Takbir! Karena sistemnya sistem Islam, nggak ada riba, nggak pinjam duit. Bank syariah tidak meminjamkan uang. Sistemnya jual beli, tijarah. Pak, saya mau beli rumah, berapa duitmu? 50 juta. Rumahnya harganya berapa? 200 juta. Oke, 50 juta uangmu, 150 uang kami, bank. Beli 200 juta. Kemudian diambil ini sertifikatnya. Kan masih saya punya 150, kamu punya 50. Ya, sekarang yang saya punya ini kamu beli. Yang 150 ini kamu beli. Oke, berapa lama kamu bisa bayar? 5 tahun. Kalau 5 tahun 200 lah, aku ambil untung 50. Boleh, beli. Putus. Ketika terjadi krisis, suku bunga bank naik jadi 60%, 70%. Bank syariah tidak ada pakai perubahan. Sebab cicilannya itu sudah jual beli, sudah dibayar cash. Tidak ada jual beli uang di situ. Pinjam meminjam uang. Di situ sama-sama membeli aset. Kalau asetnya dijual, uangnya dibagi 50, 200. Jadi sana 50, sini 150. Sana satu bagian, sini 3 bagian.
Begitu, paham? 25% hak orang itu, 75% hak bank. Begitu. Tahun 2001 setelah reformasi, Majelis Ulama Indonesia mendatangi DPR, lobby, berdirilah peraturan Bank Indonesia, berdirinya bank syariah di Indonesia. Sekarang sudah banyak sekali bank syariah, ratusan. Ini kan perjuangan yang memakan waktu bertahun-tahun, bukan sebentar. Nah, di DPR kita mati-matian memperjuangkan undang-undang itu. Bung Karno berkata, waktu pidato Bung Karno, kamu, ada Kiai Haji Bagus Hadikusumo dan lain-lain orang-orang Islam yang ada di BPU, PPKI waktu itu persiapan kemerdekaan. Jangan bermimpi Indonesia menjadi negara syariah, negara Islam. Tapi berjuanglah kamu menegakkan nilai-nilai Islam untuk jadi undang-undang di negeri ini. Kamu yang Kristen, jangan jadikan negara Indonesia negara Kristen. Tapi kamu berjuanglah untuk mendapatkan undang-undang yang sesuai dengan agama Kristen. Nah, kita sekarang kan berebut-rebut ini. Maka diperlukan DPR yang mau memperjuangkan syariah menjadi undang-undang resmi negara Republik Indonesia. Bisa, kenapa nggak bisa? Undang-undang pornografi dikejar mulai dari 1999, baru tembus jadi undang-undang 2009, 11 tahun. Sampai jadi undang-undang. Kalau udah jadi undang-undang, udah resmi hukum negara Republik Indo, walaupun dia itu Islam. Bank syariah sekarang itu jadi undang-undang resmi. Kalau dia undang-undang resmi menjadi hukum negara Republik Indonesia. Undang-undang jaminan produk halal resmi, ditanda tangan presiden, diputus ke DPR, jadi hukum Islam yang berlaku resmi di Indonesia. Mulai Oktober 2017 tidak boleh ada makanan yang haram beredar di Indonesia. Itu undang-undang. Ada yang keberatan. Kalau kami mau makan babi, makanlah babi. Tapi tulis di situ, babi haram. Bukan kita larang, lakum dinukum. Tapi undang-undang itu perlu nggak? Perlu, karena kalau ada yang sempat bikin halal, padahal tidak halal, tidak bisa ditangkap kalau tidak ada undang-undang. Setelah ada undang-undang, coba bikin. Makanan ini burger ayam, ternyata burger tikus, tangkap masuk penjara, ada undang-undangnya. Perlu nggak? Bagaimana bisa jadi kalau DPR-nya sontoloyo? Anggota DPR dari fraksi agama dari Partai Islam ditanya, Pak, sekarang kan calon gubernur Jakarta tinggal 2, Anies sama Ahok. Iya. Bapak pilih mana? Oh, saya istiqoroh dulu. Ngatukmu. Partai Islam kok milih orang Islam memang gak istiqoroh. Harusnya kan begini tuh, Pak, Bapak mau makan daging kambing atau anjing? Oh, saya istiqoroh dulu gitu. Istiqoroh tuh kalau sama-sama halal. Pak, Bapak mau makan kambing atau ayam? Oh, saya istiqoroh dulu. Bapak mau nikah dengan gadis yang janda, gadis yang Islam atau janda yang Islam? Oh, saya istiqoroh dulu. Kan begitu. Paham? Ini ditanya, Bapak milih Anies apa Ahok? Saya istiqoroh dulu. Astagfirullah. Kualitas kayak gitu kalian pilih jadi anggota DPR. Patutlah Islam di Indonesia dirusak. Patutlah rusak. Kebangkitan Islam itu sebetulnya dulu awalnya Indonesia ini negara yang Islam, dari Sabang sampai Merauke 200 kerajaan Islam. Tapi kemudian datang Belanda diacak-acak, kemudian merdeka tambah rusak, sempat berkutat antara nasionalis komunis dengan agama. Tapi kemudian agama makin hari makin rontok, Partai Islam makin hari makin hancur. Nah, sekarang kita perbaiki. Hancurnya politik Islam, kita tidak pernah lebih dari 45%. Tidak pernah lebih dari 45%. Oleh karena itu kita mulai bersatu. Persatuan itu bisa wujud sekarang ini waktunya. Sekarang ini. Ya. Bagaimana sekarang ini waktunya wujud? Karena sekarang ini ada kejadian besar
Di Gubernur Jakarta menghina Al-Quran dan ulama. Ucapannya begini, jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Dia sudah mengaku, memang dia mengatakan itu. Di sidang yang ke-17 dia bilang memang saya sengaja ngomong gitu. Karena pendengar tidak antusias. Saya teringat jangan-jangan ini ditipu macam orang-orang Belitung, nggak milih saja jadi gubernur. Jadi saya sengaja mengatakan itu. Kata hakim, apa hubungannya ikan sama Al-Maidah 51? Oh, bingung lah dia jawabnya. Bingung dia jawabnya. Kalau saya bisa jawabnya, ikan itu makanan Tuan Hakim. Al-Maidah itu juga artinya makanan. Jadi ikan sama Al-Maidah ada hubungannya. Jadi jangan mau dibohongin pakai Al-Maidah, berarti jangan mau dibohongi pakai ikan gitu. Orang kelihatan sengaja kok. 34 Majelis Ulama se-Indonesia provinsi, Majelis Ulama Pusat Indonesia pusat, ditambah 60 ormas Islam sepakat Gubernur Jakarta menghina agama dan menghina ulama. Dibunuh pakai pistol. Itu artinya pistol alat membunuh. Betul. Pelakunya seorang pembunuh. Digorok pakai pisau. Pisaunya alat menggorok, pelakunya seorang penggorok. Dibohongi pakai Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 alat untuk berbohong. Ulama yang mengajarkannya ulama pembohong. Jelas. Jelas. Sepakat seluruh ormas. Tanda tangan di Majelis Ulama Indonesia dengan Dem Samsudin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Tiba-tiba muncul oknum-oknum. Yang satu dari Lampung. Ditanya, Anda mengatasnamakan Nahdlatul Ulama? Bukan. Anda mengatasnamakan Universitas Islam Raden Inten, IAIN Raden Inten? Bukan. Anda mengatasnamakan Majelis Ulama? Bukan. Jadi mengatasnamakan siapa? Pribadinya sendiri. Masa didengar pendapat pribadi? Belakangan ketahuan pula nggak dokter. Belum haji pula, innalillahi. Saksi-saksi agama dari pihak dia tidak ada satupun yang resmi dari organisasi massa Islam. Tidak ada. Semuanya pendapat-pendapat pribadi saja. Karena 60 ormas Islam sepakat itu menghina agama. Nah, dengan itu kita bersatu. Demo Oktober, nggak ada respon apa-apa dari pemerintah. Polisi nggak nangkap, nggak memproses, nggak ada apa-apa. Yang demo 100.000. Demo November 411, 1 juta orang. Presidennya malah pergi lihat rel kereta api. Bener, padahal presidennya waktu kampanye dia bilang begini. Ada rekamannya saya dengar. Saya itu dulu waktu jadi wali kota Solo, saya setiap hari di demo. Lama-lama saya ajak makan, tinggal 3/4 yang demo. Terus saya ajak lagi makan, tinggal separuh. Lama-lama saya ajak makan, tinggal 1/3. Lama-lama saya ajak makan, nggak ada lagi yang demo. Lah sekarang saya rindu, kepingin di demo. Sekali di demo, pergi nengok rel kereta api. 1 juta orang. Yang terima wakil presiden, janji 2 minggu. Malamnya beliau pidato presiden, 2 minggu diproses 2 minggu, nggak ditangkap. Padahal setiap penghinaan agama, semua kasusnya ditangkap. Arswendo ditangkap, Permadi ditangkap, Lia Eden ditangkap, Ahmad Musodik ditangkap. Tahun lalu ada nabi palsu di Bandung, Cecep namanya. Ditulis saja pakai huruf Arab, nggak bisa tuh Cecep. Jadi nabi, ya kan, ditangkap juga. Tahun 90 ada nabi namanya Tukimin jadi nabi. Dimarhabankan pun tak sedap. Marhaban ya Tukimin, tak sedap. Ditangkap juga. Tiba-tiba ini mengatakan Al-Maidah 51 alat berbohong. Orang-orang yang mengajarkannya ulama pembohong, itu maksud kata-katanya itu, jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Nggak ditangkap-tangkap sampai sekarang.
Demo 11,4 juta orang. Ini kebangkitan itu memang perlunya dari masjid memang. Mengumpulkan 11,4 juta orang itu bukan pakai apa-apa, pakai masjid. Semua ulama, semua dai-dai bicara, berkumpul pakai duit sendiri. Kalau dibayar bangkrut yang bayar itu. 11,4 juta orang dibayar. Sedangkan pemerintah aja mau bangun jalan tol aja nggak ada duit, mau diambil uang haji. Apalagi bayar orang demo, ya nggak? Uang haji mau diambil bikin jembatan. Bayangin bikin jalan. Saking tak ada duitnya. Dipanggil orang-orang Cina yang parkir di luar negeri duitnya, kami ampuni pajakmu, tapi bawa duitmu kemari. Diharapkan 1.000 triliun. Sampai sekarang 140 triliun pun payah dapatnya. Nah, yang paling enak uang haji lah, 106 triliun tinggal ambil aja. Perkara nanti orang Indonesia nggak bisa naik haji itu urusan belakang, yang penting pakai dulu. Dahsyat ini. 11,4 juta orang kumpul doa. Itulah hebatnya orang Islam kalau doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak itu hak agar kami bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah yang batil itu batil agar kami bisa menghindarkannya. Sekarang kelihatan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ulama, kalau kata Habib Rizik, ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan. Ulama beneran mengajak ke surga, ulama-ulamaan mengajak ke surga-surgaan. P3 partai berlambang Ka'bah tahun 2011 berjanji hasil konferensi nasionalnya, musyawarah nasionalnya, P3 adalah rumah besar umat Islam. Lambangnya Ka'bah. Dulu sempat lambang bintang, diganti Ka'bah. Tiba-tiba milih penista agama dan membela penista agama jadi gubernur. Kecewa saya. Sebab saya dari tahun 77 ikut mengkampanyekan P3. Di Medan saya nyanyi lagu Roma Irama waktu kampanye itu. Dari antara 3 tanda gambar, pilih satu yang paling Anda suka. Nomor 1 jangan lupa. Waktu itu P3 nomor 1. Tiba-tiba P3 bela penista agama. Apa nggak jengkel? Saya jadi dosen di USU, pemilu di USU itu yang menang P3 bukan Golkar. Padahal USU itu Universitas Sumatera Utara, pegawai negeri semua yang di situ. Jelas, kami ini bela P3 walau pegawai negeri. Tiba-tiba bela Ahok. Cocoknya diganti lambang Ka'bah, nggak cocok lagi tuh. Harus ganti gambarnya, lambangnya bunglon. Itu lebih cocok untuk P3. Mengecewakan. Ulama se-Indonesia sepakat, MUI-nya. Ormas Islam sepakat. P3 pula bela dia. Ini kan kelihatan sekarang ini. Yang hak, yang batil kelihatan. MU tahun 1999 memutuskan dalam musyawarah nasional wajib memilih pemimpin Islam. Tiba-tiba pemuda Ansor bilang boleh memilih pemimpin yang tidak Islam. Ini kan anak durhaka, maling kundang ya. Kok NU mengatakan tidak boleh, anak pun boleh, iya, anda bang, tidak mah. Itu anak durhaka, maling kundang itu. Ini kan dinampakkan ini. NU-nya mewajibkan milih pemimpin Islam, Ansornya bilang boleh, enggak Islam. Nampak yang hak dengan yang batil itu. Berkat doa 7,4 juta orang. Dan dinampakkan Allah di hadapan mata kita. Orang-orang yang betul-betul Islam atau pura-pura Islam. Selama ini kita nggak tahu. Seorang presiden, mantan presiden, bergelar hajah, nggak bisa menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dinampakkan Allah. Selama ini kita tidak tahu, betul? Apa kita sengaja atau dia yang sengaja? Allah bikin dia keseleo. Dinampakkan di mata kita. Begitulah kualitasnya seorang hajah. Mantan presiden dengan negara berpenduduk Islam terbesar sedunia.
Begitulah modelnya. Bak tahu, ya kan, biar tahu. Datang presidennya pidato di Tanwir Muhammadiyah di Maluku Utara. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurlillah. Ini bahasa Batak ini. Bahasa Arab wa syukrulillah. Dia enggak alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurlillah. La kalau kata ila billah. Dinampakkan Allah. Apa kita yang menyetel itu? Tidak, dia sendiri. Allah perlihatkan pada kita. Cucu saya aja umur 3 tahun kurang udah bisa. Wala haula wala quwata illa billah aliyil azim. Cucu saya. Anak saya 2-4 tahun sudah hafal Yasin. Tetangga-tetangga saya yang anaknya ngaji di rumah saya dengan anak-anak saya umur 4 tahun, 4 tahun setengah hafal Yasin. Masa seorang haji udah umur 57, 58 tahun. Lah, kalau kata illa billah. Diperlihatkan Allah. Saya tidak menghina saya. Untuk apa saya menghina orang? Betul. Saya tidak menghina. Kalau memang dia merasa bersalah, minta maaf dong. Panggil ustaz, ajari apa yang betul. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Udah fasih pidato, saudara-saudara. Kemarin keliru, sekarang sudah betul. Saya sudah ngaji seminggu. La haula wala quwwata illa billah. Kemarin saya minta maaf. Enak kita melihatnya, ya kan? Gentleman. Ini malah pengupload videonya mau ditangkap. Apa salahnya mengupload video yang memang terjadi mau ditangkap pula? Lah kalau kata ini. Ketua P3 yang membela penista agama ngomong pidato, dia bilang apa? Amar ma'ruf nahi mangkor. Ini Islam atau pura-pura Islam? Manalah ada mangkur. Satu lagi ketua DPR pula. Datang Raja Salman. Selamat datang Raja Salman. Khodim Haramain ditulis salah pula membacanya. Raja Salman Khodim Harimain. Selamat datang penjaga 2 istri. Dia penjaga kota suci. Khodim Haramain dibaca Khodim Harimain. Untung dia nggak protes. Istriku 3, bukan 2. Saya melihat ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita semua, betul? Yang paling fatal presiden pidato lagi. Harus dipisahkan politik dengan agama, lebih parah. Jadi kelihatan memang sekuler ini orang, anti agama. Islam tidak bisa berpisah dari lahir sampai mati dari diri orang Islam. Sebab Islam itu ad-din, cara pandang, cara pikir, cara bicara, cara tindak. Ad-din. Kita ini dari lahir pakai agama. Begitu lahir bapak kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akal kita belum main. Kenapa diazankan? Mengazankan roh kita. Dan mengazankan akal kita. Dan terus pakai agama, diajarkan mengucap la ilaha illallah, diajarkan ngaji, dikhitan, kemudian apa? Pakai baju cara Islam, masuk masjid cara Islam, kaki kanan baca doa Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, keluar masjid Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni as'aluka min fadlik, masuk WC kaki kiri Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, keluar masjid alhamdulillah, keluar WC alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani, mau makan
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Semua pakai agama. Sampai campur sama istri. Udah kepepet pun masih Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan. Enggak bisa kita lepas dari agama. Betul? Mati pun bawa agama. Dimandikan. Betul? Dikapankan, wajib hukumnya. Tapi kapan itu wajib dikapankan? Sunat berwarna putih. Jadi warna putih tidak wajib. Rasulullah menurut riwayat dikapankan dengan berwarna merah hati. Itu yang ada waktu itu. Putih nggak ada waktu itu. Sunat pakai baju putih. Hadis Tirmidzi, kapankan mayat-mayatmu dengan baju berwarna putih karena Allah suka dengan baju warna putih, itu warna kesukaan Allah. Berarti tidak wajib mengkapankan mayat dengan warna putih. Mengkapankan mayat wajib. Sunat warna putih. Tapi nggak ada orang yang mau. Janganlah selain putih. Kau nggak usah. Kau nanti kukapankan pakai warna kotak-kotak saja. Oh jangan. Nggak mau. Maunya sempurna. Islam mati itu mau sempurna. Kau pakai, nanti kami kapankan pakai warna aja, batik Solo. Jangan, lo sampean kan dari Solo. Wah ya jangan. Kalau bisa ya putih. Pakai kain kapan batik Solo kan boleh. Cuman malaikat bingung aja, loh, saking Solo mawon nggih. Oh, dipukul lo. Ternyata mati mau sempurna, hidup semau gue. Sholat enggak, ngaji setengah suka-sukanya, mana yang cocok diambil, nggak cocok Islam dibuang. Disuruh Quran milih pemimpin Islam, dia pilih, terserah saya dong. Masa diatur-atur? Itu kan hak demokrasi saya. Memanglah di Indonesia milih pemimpin itu hak demokrasi kita. Tapi kalau orang Islam ada aturan dari Allah, dan negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Kalau saya nggak mau, terserah saya dong. Kalau saya mau nyoblos dia ya terserah. Memang dalam Islam boleh, nggak boleh, harus maunya Allah, maunya Rasul. Paham? Oh, terserah saya. Apa nggak boleh kalau saya nyoblos Ahok? Ya boleh. Cuman hadis Bukhari Muslim mengatakan, kenapa kau coblos Ahok? Karena saya sayang sama dia. Oh, ada hadis Bukhari Muslim mengatakan, anta ma'a man ahbabta yaumil qiyamah. Nanti di akhirat kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Jadi kau nyoblos Ahok karena cinta? Ya nanti kau di sana satu kuali sama dia. Hadis Bukhari Muslim. Ayo, mau satu kuali sama dia? Kita mau. Nggak mau, sama artis saja nggak mau, apalagi sama dia. Kita mau ma'an Nabi sallallahu bersama Rasulullah. Bagaimana kita mau bersama Rasulullah kalau ajarannya kita pijak-pijak, kita injek-injek? Nggak bisa. Paham? Nah, kebangkitan Islam ini mulai dari sekarang. Kalau ini kesempatan kita sia-siakan, tidak akan bangkit lagi kita 10 tahun yang akan datang. Dan bunganya sudah mulai kelihatan. Menurut kabar 41 atau sekian puluh calon-calon bupati, wali kota dan gubernur yang didukung oleh partai PDI Perjuangan kalah di seluruh Indonesia. Ini kan buahnya, ini udah kelihatan. Ini baru tahun sekarang, bagaimana 2019? Begitu. Paham? Pekanbaru menang, iya, tapi bukan kader dia, kader orang ditokongnya. Itu pun menang tipis. Kader dia tidak menang. Bahkan Rano Karno aja di Banten kalah. Sidul anak Betawi kurang populer apa? Kalah. Kurasa kalau Benyamin masih hidup nangis deh. Itulah Dul, kan gue bilang gue kate apa? Lu ikut partai itu sih lu. Dul. Mau bangkit kita? Betul? Riau negeri Melayu?
Negeri Islam? Besok jangan sembarangan milih. Mereka sudah ukur itu. Untuk 100 juta suara dikasih 100.000 satu orang, itu baru 10 triliun duitnya. 100 juta pemilih kasih 100.000 satu orang, itu duitnya baru 10 triliun. Satu orang Cina di Indonesia punya kebun sawit, ada satu Cina punya 5 juta kebun sawit, 5 juta hektar kebun sawit. Kali 2 juta sebulan, itu hasil sebulan 10 triliun. Selesai 1 bulan saja, hanya itu duit saya, duit lu tak rasa. Kalau orang Islam tidak militan, habis. 100.000 apa artinya untuk 5 tahun? 100.000 5 tahun, setahun 20.000. 20.000 setahun, beli tusuk gigi pun tak cukup. Apalagi beli ikan teri. Alangkah bodohnya orang Islam. Alangkah bodohnya. Wah, ini rasis. Tidak rasis. Memilih orang Islam oleh orang yang beragama Islam dilindungi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dilindungi, bukan rasis. Jangan tertipu dengan kata-kata rasis. Ini memang diciptakan. Siapa yang tidak mendukung calon dia berarti anti kebersamaan. Loh, kalau kebersamaan harus ente yang menang. Kalau kami yang menang tidak bersama. Ini kan tipu untuk mengkerdilkan kita. Asal bilang Cina rasis, anti kebersamaan. Iya, ini Republik Indonesia bukan Republik Rakyat Cina ini. Kenapa coba? Kalau kita bilang Madura boleh? Madura gue. Dasar lu Betawi lu. Melayu. Toke Melayu kau. Patah as ganti kayu. Jawa kau. Bilang Cina kau. Itu rasis. Apa rasis? Sedangkan negaranya aja menyebut dirinya Cina. Republik Rakyat Cina. Republik the People of China. Kapal terbangnya China Airline. Airline handphonenya handphone. Kungfunya kungfu Cina. Motornya motor Cina. HP-nya HP Cina. Restorannya restoran Cina. Gadisnya gadis Cina. Petenya pete Cina. Itu pete rasis itu pete. Ini bukan tanpa sebab, ini sengaja diciptakan. Sengaja diciptakan. Menurut Menteri Pertanahan sahabat saya, tak saya sebut namanya. Menteri Pertahanan Nasional mengatakan, sertifikat hak milik tanah di Indonesia 70% dikuasai dan dimiliki oleh orang-orang Cina. 30% lagi milik orang Indonesia, pribumi. Kalau begitu kita sekarang sudah menumpang di negeri kita. 70% milik mereka. Ini mereka coret. Di negara kesatuan Indonesia, Republik Indonesia, tidak ada istilah pribumi dan non-pribumi. Ini sengaja diciptakan ini. Sengaja. Dulu kan Undang-Undang Dasar 45 presiden harus orang Indonesia asli. Dicoret itu, ditukar. Di amandemen. Padahal Cina ya tetap Cina. Ini tidak boleh. Cina itu etnis Cina. Ayo kita bahas etnis itu apa artinya bahasa Indonesianya? Apa? Suku apa enggak? Etnis itu suku. Nah, kita cek. Suku Madura dari mana? Asalnya Pulau Madura. Suku Melayu Riau dari mana? Asalnya dari Riau. Suku Aceh asalnya dari mana? Aceh. Suku Papua asalnya dari mana?
Suku Manado asalnya dari mana? Sulawesi Utara. Suku Makassar asalnya dari mana? Sulawesi Selatan. Suku Minang dari mana? Sumatera Barat. Suku Tengger dari mana? Jawa Timur. Suku Cina dari mana? Dari Sumatera? Dari Sumatera? Bukan. Dari Jawa? Bukan. Suku Cina dari Kalimantan? Bukan. Suku Cina dari Maluku? Dari Sulawesi? Dari Papua? Dari mana? Kalau begitu bukan suku, bangsa Cina. Cina bukan suku, bangsa Cina. Jadi kita kan ditipu ini. Apa salah saya? Mau tangkap? Pulang, tangkap. Biar belajar kuliah lagi aku apa itu etnis. Kenapa? Begitu. Apa nggak boleh orang Cina kaya? Boleh, tapi adil dong. Jangan kau sentap semua kata orang Medan. Riba sudena. Mau semua kau makan. Pabrik sawit apa? Kebun sawitnya kau punya 5 juta hektar. Dibikin pabriknya, pabrik CPO, pabriknya kau punya. CPO-nya mau dibikin jadi minyak goreng, pabrik minyak gorengnya kau punya juga. Pabrik minyak gorengnya udah jadi minyak goreng, mau dijual harus dibungkus plastik, pabrik plastiknya kau bikin pula, kau punya. Udah masuk plastik, mau dijual harus dibikin kardus, pabrik kardusnya kau bikin lagi yang baru, kau punya. Udah jadi masuk kardus mau diangkat ke mall, kau bikin pula perusahaan logistiknya kau punya pula. Sampai ke mall mau dijual, mallnya kau punya juga. Terus kami jadi apa di situ? Jadi apa? Bangsat kau. Pantas nggak kita marah? Karena kita kan bangsa yang lahir di negeri ini, besar di negeri ini kan. Mereka kan datang dari Cina. Orang Sumatera bukan, orang Jawa bukan, orang Kalimantan bukan, orang Sulawesi bukan, orang Papua bukan. Datang sini, diambilnya semua kita punya. Wajar kita marah nggak? Mau klaim gubernurnya orang Cina? Kalau mau tolol klaim. Termasuk saya, kalau saya mau tolol juga saya. Saya tidak benci dengan Cina, Pak, demi Allah. Saya kan anak Cina. Bagaimana mungkin saya membenci keturunan saya? Nggak mungkin. Ibu saya Cina, kakek saya Cina, nenek saya Cina. Bibi saya Cina, paman saya Cina, sepupu saya Cina. Keponakan-keponakan saya itu kalau bertengkar pakai bahasa Cina. Lu itu cicak kalau bertengkar bahasa Cina. Kalau berkawan baru bahasa Indonesia. Makan bang katanya. Tidak benci kita dengan Cina. Kita dengan Lim Swee King nggak benci, betul. Kita dengan Rudi Hartono nggak benci, betul. P. Kiangi Cina kita nggak benci, betul. Kenapa kita Ahok benci? Dihinanya agama kita. Kalau saya dihina orang, saya sabar. Demi Allah saya sabar. Dari kecil saya bilang Cina kau. Ya, saya bilang nggak salah, betul. Tapi kok gelar tengku kau? Bapakku keturunan raja, aku bilang. Orang Melayu bapakku, asli. Ada silsilahnya sampai keturunan saya ada semua. Bukan anak haram aku. Tapi kau Cina? Cina. Ya Cina kau. Memang. Nggak marah saya. Ada perempuan cantik sekali di SMA. Suka dengan saya. Dia tanya, kamu orang Cina? Iya, saya bilang. Wah, kalau Cina aku nggak mau lah sama kau. Tak usah. Apa ruginya? Aku pun masih sekolah, ya kan? Tapi kok kau gelar tengku? Bapakku keturunan Kesultanan Serdang. Oh, berarti orang Islam. Islam, juara musabaqah tilawatil Quran. Oh, kalau gitu maulah aku. Aku tak mau lagi. Saya dihina tidak marah. Kalau saya maafkan, saya dapat pahala. Tapi kalau istri saya dihina, mana boleh saya diam. Istri saya dihina, saya wajib marah. Kalau saya jalan-jalan dengan istri, datang 2 preman, dipegang-pegangnya istri saya. Bang, tolong bang, tolong. Terus saya bilang, sabar. Sabar. Itu bukan suami, kambing itu. Kalau istriku diganggu kungfu lah terus, ya enggak?
tiada maaf. Padahal istri bisa ditukar. Kalau nggak suka aku kutukar bisa. Sempat ku suruh sholat lah kau, tak mau dia sholat. Puasalah kau, tak mau pula dia puasa. Zikir kau, ayo sini zikir. Kita lagi zikir, tiba-tiba terdengar keyboard di sebelah rumah. Istri kita nyanyi. Anjing datang airnya biru. Datang anak kita lari-lari. Pak, mama joget sama Om Joni pak. Terus saya bilang, ini memang hobi mamamu begitu. Saya berdosa, saya harus datangi. Joni, pak sekali. Sama bini kau berjoget. Sini kau pulang. Bisa nggak kau berhentikan sifat joget kau sama bukan mahrammu? Nggak bisa. Ku talak, kau talak satu. Begitu. Bini nggak bisa diatur. Ngapain dipertahankan? Astrea 73. Astrea tahun 73. Jalan udah mereng. Kutukarlah Mio baru ya. Sekali digas loncat langsung ya. Bini kalau nggak mau taat bisa ditukar, betul? Begitupun kalau diganggu orang, mana kita diam, marah kita, betul? Apalagi agama. Kalau agama diganggu lebih hebat lah dari bini. Agama nggak bisa ditukar sampai mati, betul? Kemana agama kita diganggu kita bisa diam aja? Tenang-tenanglah kau. Oh, kalau saya diganggu bisa. Istri saya nggak bisa, apalagi agama. Maka kalau Ahok bebas, bahaya Indonesia. Bahaya Indonesia, benar. Oleh karena itu, saya tidak mau revolusi, perang, yang rugi kita yang miskin 90%. Oleh karena itu, dari sekarang sudah harus kumpulkan duit orang Indonesia. Semua orang Islam kumpul duit di rumah, simpan cash, kurangi rokok, kurangi pulsa, simpan duit. Kalau dia bebas tanggal 19 April, kita diam di rumah semuanya. Yang jadi guru nggak ngajar, yang jadi murid nggak sekolah, yang jadi kuli nggak pergi, yang jadi supir nggak pergi, yang jadi pilot nggak pergi, yang jadi dokter nggak praktek, yang jadi kuli pabrik nggak datang, pabrik tutup semua. Istri nanya, bang nggak kerja bang? Enggak. Ya, makan apa kita? Sudah aku tetapkan ya untuk 1 bulan. Tenang kau. Jadi apa aja kerja bang? Geliti-gelitian sama kau. Berapa lama bang? Ya sebulan lah. Aku mau tahu dulu kalau seluruh Indonesia orang Islamnya seperti itu. Mau tahu saya dulu macam mana negeri ini. Jangan main-main dengan hukum. Tapi kalau orang Islam hari ini tidak membuat sesuatu yang membuat mereka gentar, percayalah sampai hari kiamat Islam di Indonesia tidak akan pernah disegani oleh mereka. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga masjid ini menjadi mulai tonggak kebangkitan umat Islam. 5 waktu datanglah kita ke masjid. Sebab kekuatan Islam itu ada di masjid. Saya sudah tes itu. Waktu saya dosen di USU. Sholat berjemaah itu bisa 1000 orang, 500 orang, 700 orang. Sebab siapa saja yang tinggal di asrama, kalau nggak ke masjid kami ketok pintunya. Digedor, bangun ke masjid. Digiring. Apa yang terjadi? Uang kecil. Di Masjid Dakwah Kampus itu bisa seperti ini, macam sholat Jumat itu. Sholat 5 waktu. Kalau sholat Jumat, 30 menit sebelum azan, Anda tidak akan dapat tempat di Masjid Dakwah Kampus USU. Waktu itu di luar. Sholat zuhur asar, 14 kampus punya masjid besar-besar. Bisa 3 kali sholat zuhur, sholat asar waktu itu. Nah, apa yang terjadi? Kalau kami perlu uang, kami nggak pakai proposal. Islam tuh nggak perlu proposal. Pak mau maulid Nabi pak. Akhirnya apa? Orang ini yang tebal, rajin sujud. Dia ini yang tebal, minta duit aja tiap hari. Islam tidak perlu proposal. Asal yang di masjid Serami ini gampang. Apa yang kami buat? Datang laporan, Pak, besok terakhir bayar uang kuliah. Oh iya, ada 4 orang jemaah kita nggak bayar besok Pak. Kenapa? Ada uang dikirim dari kampung. Oh, berapa orang? 4 orang. Perlu uang berapa? Perlu uang sekian. Selesai sholat kita berdiri.
Saudara-saudara, ini sajadah saya bentangkan di sini. Saya minta semua jemaah keluarkan uang berapa yang pantas untuk dikeluarkan. Buka ini sajadah, masukkan uangmu. Kalau kau rasa terlalu besar uangmu, perlu balik. Kasih 100.000, mau balik, mau ambil 50.000, kau ambil 50.000. Uangmu 50.000, kamu cuma mau sedekah 20, kau ambil pulangnya 30. Tapi memberi atau tidak memberi, wajib memasukkan tangannya. Mau balik boleh, asal jangan masuk 50.000 pulang 200.000. Apa yang terjadi? Kami perlu untuk membayar 4 orang uang kuliah, itu bisa terkumpul 8 sampai untuk 10 orang. Satu kali sholat saja. Itu kekuatan umat. Jangan main-main kekuatan. Tapi kalau ke masjid aja seminggu sekali, macam mana lah? Sholat Jumat aja sudah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, baru dia duduk. Mana ada kekuatan orang Islam? Ini kan tiang agama, ini kan sholat, betul? Rumah Allah itu kan masjid, betul? Yang penuh dengan rahmat itu kan masjid. Masuk masjid minta rahmat Allah, dibukakan pintu rahmat. Oleh karena itu ini kuncinya. Ajak anak kita ke masjid, tetangga kita ke masjid. Kalau sholat subuh sebanyak ini, gentar orang dengan Islam, percayalah. Dan mudah kita mengumpulkan uang. Kemarin 7,4 juta itu karena kami nggak minta uang aja. Kalau 7,4 juta di Monas itu kami minta uang, berapa miliar dapat duit itu? Kita nggak mau, karena belum ada keperluan. Tapi ketika Islam memerlukan, kita harus keluarkan uang kita, insya Allah ya. Nyawa kita aja kalau diminta oleh Islam kita berikan, apalagi duit, betul? Siapkan uang untuk 1 bulan. Mau? Biar tutup pabrik-pabrik itu kenapa rupanya? Baru tahu. Hanya lu orang kok tidak kerja. Gue mau belajar gelitian sama gue punya istri. Sampai sini aja, silakan yang mau nanya. Ada tanya jawab? Silakan.